Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Alhamdulillah kedengaran, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Oke, baik. Sudah jam 8 lebih 5 menit. Kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan mahasiswa semester 4, baik itu di kelas B, kelas C, dan juga ada kelas modul D. Selamat malam semuanya. Mohon izin mengganggu waktunya sebentar. Zoom ini tidak akan lebih dari 25 menit. Karena kan tadi seharusnya kelas 4D itu masuk luring, hanya sudah terlalu sore jam 4:30. Jadi kita tarik menjadi daring. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kedua setelah kemarin kita libur untuk awal Ramadan. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas bersama-sama tentang konsep literasi digital dalam pendidikan. Oke. Disclaimer dulu, saya ingin pendahuluan karena literasi digital ini mungkin salah satu part of life, salah satu bagian dari kehidupan yang mungkin dulu tidak pernah terpikir oleh kita. Kalau dulu ya, waktu zamannya saya atau mungkin waktu zaman kecil kalian masih SD itu, bahwa yang wajib kalian bisa lakukan itu adalah 3: membaca, menulis, dan berhitung. Disingkatnya pada waktu saat sekolah dasar yaitu calistung. Namun seiring bergesernya peradaban manusia, bergerak ke arah kemajuan teknologi, kemudian perkembangan ekonomi yang juga luar biasa pesat, asimilasi budaya juga yang begitu sangat pesat. Jadi kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang anak waktu dulu kita itu awalnya calistung bergeser menjadi literasi digital. Karena pada abad 21 ini hak-hak dasar manusia atau keterampilan-keterampilan dasar manusia itu jadi bergeser sedikit. Walaupun tidak mengurangi intensitas dan juga proporsionalitas terhadap baca, menulis, dan menghitung ya. Hanya mungkin agak bergeser. Kenapa bisa bergeser? Karena untuk peningkatan kualitas hidup manusia, untuk peningkatan sumber daya manusia. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan. Oke. Mutu pendidikan bisa meningkat, ada progresnya, jika apa? Jika bisa mengkolaborasikan beberapa hal. Jadi kalau kita pinter, itu kalau kita cerdas sebagai mahasiswa, atau kita cerdas sebagai calon guru, calon dosen kalian, itu kalau tidak bisa mengkolaborasikan beberapa hal, beberapa segmen, itu tetap saja kalian belum dikatakan cerdas. Contoh, salah satu contohnya ya. Saya ambil hal kecil saja. Misalnya saya sebutkan nama, mohon izin. Misalnya Gilang. Gilang dari kelas 4B. Gilang adalah seseorang
mahasiswa yang cerdas dalam akuntansi. Mulai dari pencatatan transaksi, karena dia pendidikan ekonomi ya, mulai dari pencatatan transaksi, membuat jurnal umum, kemudian membuat neraca saldo, laporan arus kas, buku besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia sangat cerdas, dikasih form oleh Bu Indri mungkin ya, salah satu dosennya misalnya Bu Indri, form jurnal, membuat jurnal, dia bisa. Kemudian kasih lagi buat buku besar, dia bisa. Tapi ketika tidak bisa dikolaborasikan dengan hal lain, contoh misalnya teknologi, ketika Gilang dihadapkan pada mata kuliah saya nanti di semester 6, yaitu aplikasi komputer, Gilang wajib punya 2 kompetensi yang harus dilalui. Apa saja, Pak? Yang pertama yang tadi, kecakapan Gilang terhadap materi. Kecakapan kalian terhadap menguasai materi, menguasai sebuah ilmu, disiplin ilmu sesuai dengan disiplin ilmu kalian. Yang kedua adalah kecakapan kalian menggunakan ICT, Information Communication Technology. Jadi kalau tadi si Gilang bisa membuat jurnal umum di kertas, ketika saya kasihkan laptop atau komputer PC, silahkan Gilang membuat aplikasi sederhana menggunakan Microsoft Excel, mulai dari pencatatan menu, daftar akun, jurnal umum, neraca saldo bulan sebelumnya, buku besar, dan seterusnya. Gilang pasti nanti akan menemukan jalan buntu. Disitulah perlunya kolaborasi, kata saya tadi. Itu contoh kecil saja. Contoh kecil juga, contoh kecil lain, misal saya dosen, jago banget ngomongnya, pinter banget dia. Tapi penggunaan kemampuan penguasaan ICT-nya juga kurang. Hal pertama yang ada di benak kalian berarti pasti yang pertama dosennya kudet. Dosennya kurang profesional. Karena anggapan profesional itu bukan hanya menguasai sebuah disiplin ilmu, tapi juga menguasai alat-alat yang membantunya untuk menyelesaikan disiplin, untuk menguasai disiplin ilmu tersebut. Balik lagi ke konsep konsep literasi digital, bahwa hal yang paling terlihat di kita itu adalah media pembelajaran. Kalau dalam pendidikan ya, kita tidak usah muluk-muluk, Pak. Belajarnya pakai apa? Dari media pembelajaran saja. Contohnya misalnya gini, hari ini kita sedang Zoom. Ini adalah proses peranan teknologi dalam pembelajaran atau perkuliahan. Oke, dilanjutkan. Jadi literasi digital itu bisa dikatakan sebagai salah satu indikator dalam pendidikan dan kebudayaan. Untuk apa sih, Pak? Supaya kalian itu masih peserta didik. Kalian itu ada 2 sekarang perannya. Yang pertama adalah sebagai peserta didik atau mahasiswa. Yang kedua sebagai calon guru. Jadi kalian harus punya 2 peran. Kenapa literasi digital ini penting? Karena supaya kita punya cara berpikir kritis dan kreatif. Apalagi Pak, supaya apalagi kita paham literasi digital, supaya kita juga bisa paham terkait dengan berbagai informasi secara luas dan bebas. Alat bantunya si digital ini. Kita anggap digital ini adalah alatnya ya. Saya sebut si digital saja. Ketika literasi digital ini banyak sekali keuntungan, kelebihan, maka di situ selalu berdampingan adanya kelemahan atau juga adanya negatif. Ketika seseorang itu positif, pasti juga ada negatif. Saya ingin mengutip perkataan dari Habib Ja'far bahwa sekalipun di sebuah rumah yang mewah, yang megah, pasti ada WC-nya. Artinya apa?
artinya bahwa segimanapun bagusnya manusia, pasti ada jeleknya sedikit. Tapi tidak mungkin WC itu lebih besar daripada ruang tamu. Atau WC itu lebih besar daripada kamar tidur. Kamar tidur pasti lebih besar daripada WC. Untuk apa saja yang menjadi basis untuk konsep literasi digital? Yang pertama adalah basis culture. Jadi kita ini harus paham konteks budaya itu banyak banget. Ragam konteks dan budaya itu banyak banget terhadap pengguna literasi. Di sini pasti kalian ada yang suka K-pop. Itu jangan salah, saya baca beberapa jurnal tentang K-pop, itu tujuannya luar biasa juga ya. Pemerintah Korea Selatan. Salah satu untuk supaya kita tahu budaya Korea itu salah satunya dari K-pop. Selain dari K-pop juga kita ada Korean film-film Korea. Yang ada yang sedih, yang percintaan, persahabatan, dan seterusnya lah. Yang Lee Min Ho dan kawan-kawan itu yang itu menjadi basis culture juga. Kemudian yang selanjutnya ada basis kognitif. Ketika kita mampu menilai dan memilih konten literasi digital. Jadi kalau kalian sudah bisa memilih, ini mah nggak mau ditonton, misalnya di TikTok. Oh ini mah tapi ada ceramah mau ditonton. Bisa. Oh ya udah. Berarti ketika kalian sudah bisa menilai dan memilih itu kalian sudah bijak. Ini kita ngobrolin bijak ya. Please. Oke. Selanjutnya ada basis konstruktif. Jadi kalian juga berperan aktif dalam melaksanakan reka cipta informasi. Kalau kalian punya, kadang-kadang tiba-tiba ada yang nge-share terkait ada kecelakaan di sana, ada orang hilang di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga basis komunikatif, artinya kalian juga paham dan mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada basis responsibility. Nah, ini yang masih lemah di antara masyarakat Indonesia. Karena perlu kalian ketahui, ketika kita sudah berselancar di dunia maya, mau misalnya pakai Instagram, mau Facebook, mau Twitter, kita sudah tidak ada strata lagi. Kita sudah tidak ada klasifikasi kemanusiaan lagi. Contoh, kalau saya dan Anda bertemu di kampus, itu hal pertama yang dilakukan adalah kita saling menyapa. Betul? Tapi kalau sudah berselancar di dunia maya, itu nggak usah nyapa. Bahkan ketika ada sebuah statement, apapun itu bentuknya, kita langsung komen. Nggak harus mulai dari presiden. Oh ini ada komen nih, Piala Dunia gagal dilaksanakan di Indonesia. Yang komen pertama harus presiden. Yang kedua gubernur. Yang ketiga wali kota. Dan seterusnya enggak. Kita nggak pakai strata itu. Yang pertama dapat gatal tangannya, kalau dulu mah lidahnya. Jadi jaga lidah agar kita tidak kecolongan. Sekarang mah terbalik. Jaga jempol kita agar kita juga bisa menjaga hati orang lain. Nah, jadi dalam penggunaan sosial media itu tidak ada strata. Siapa aja boleh komen. Mau kasar, mau nanti dampaknya negatif, mau positif, bebas. Ya. Di sini untuk basis responsibility ini, kita sebagai calon guru wajib menerapkan kepada calon anak-anak didik kita bahwa ketika kita berselancar, harus ada responsibility. Harus ada rasa tanggung jawab. Jangan sampai melakukan sesuatu, nge-tweet sesuatu, nge-reply sesuatu, di akhirnya permintaan maaf, ditunggu permintaan maaf, jangan sampai seperti itu. Kemudian ada basis kreatif, ya ini juga menjadi basis untuk menambah pengetahuan. Kemudian ada basis kritik, nah ini yang sering kita gunakan, yang paling sering kita gunakan adalah basis kritik. Kalau mengkritik orang itu enak, tapi mengkritik diri sendiri nggak bisa, karena kita adalah yang terbaik. Yang terakhir juga ada basis social responsibility. Nah ini adalah untuk tanggung jawab sosial kita.
terkait dengan konsep literasi digital. Jadi kita itu harus bijak dalam menggunakan literasi digital karena kita adalah calon guru. Lanjutkan. Ini perkembangan literasi digital. Kita ketahui bahwa Maret 2020 itu kita dihantam pandemi. Wallahu a'lam, entah itu konspirasi ataupun bukan, kita sudah menjalani dan melewati pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Ketika pandemi itu kita pontang-panting, saya harus ngajar pakai apa, media apa, supaya nyambung. Saya juga harus pontang-panting juga cari media, apakah via WhatsApp atau via apa dan seterusnya agar transfer ilmu saya bisa tersampaikan bermakna dan juga bisa dipahami oleh kalian semua. Ini adalah selanjutnya kita belajar tentang peran literasi digital. Intinya bahwa untuk peran literasi digital ini adalah si siswa tidak punya jarak dari sumber informasi. Kalau dulu ya, saya kalau waktu kecil gitu SD, SMP, SMA, kalau pulang dari sekolah sudah putus. Ilmu itu sudah putus. Kalau saya pulang misalnya belajar matematika, belajar akuntansi atau belajar apapun itu, fisika misalnya. Ketika selesai pulang ke rumah, udah nggak ada ilmu lagi yang bisa saya tambah ketika di rumah kecuali buku atau LKS yang saya punya. Tapi untuk saat ini buku dan LKS itu sudah tersisihkan oleh media-media yang lain. Kalau buku sama LKS mungkin berupa teks saja 2 dimensi, kalian ngerti nggak ngerti silahkan cerna sendiri oleh otak kalian, diprocessing sendiri oleh prosesor kalian yaitu otak kalian. Kalau sekarang kalau nggak ngerti bisa lihat YouTube, bisa nanya ke ruang guru, bisa lihat ke Google dan seterusnya. Oke. Tapi karena tadi jaraknya dihapuskan, space-nya dihapus, maka akan muncul juga dampak negatif seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oleh karena itu ada kalau kita nanti ngajar ke tingkat SMP dan SMA, wajib ada 3 peranan penting. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua itu kita sebagai pendidik, yang selanjutnya itu adalah lingkungannya. Itu wajib kita perhatikan untuk peserta didik kita. Termasuk juga saya. Kalau saya ngajar orang dewasa tidak usah memikirkan itu, oh harus ada keluarganya gimana, dia itu broken home atau tidak. Kita sudah dewasa, jadi kita sudah fight terhadap keadaan, karena kita juga akan mencetak generasi-generasi bangsa. Pikirkan, saya adalah calon guru, bagaimana nasib anak bangsa ke depan. Oke. Dilanjutkan. Ini saya ambil dari Global Digital Headlines atau GDH tahun 2021 tentang pengguna internet di Indonesia. Jadi kalau dilihat di sini, Januari 2021 itu pengguna internetnya ada 4.660.000 orang pengguna internet. Di sini ya yang warna biru, internet user. Jadi kalau seperti ini, literasi digital itu penting, sangat penting. Kalau dulu kalau kalian bisa nulis, bisa hitung, siap mengarungi dunia. Sekarang mah ditambahin, geser dikit. Kalau kalian pintar literasi digital, bisa mengarungi dunia. Ya, kalau kalian bisa memahami chat dari dosen, tugasnya apa ya? Pak Dery itu rada ngaliurkeun, tapi saya paham, oh Pak Dery itu tugasnya harus seperti ini. Nah, itu juga kalian sudah mampu. Kalau dalam matematika ketika kita sudah memahami soal, 50% artinya kalian sudah siap menjawab. Tinggal 50% lagi mengerjakan. Ada prinsip dasar dalam penerapan literasi digital, ada 2 yaitu konseptual dan operasional. Kalau konseptual itu biasanya pakai workshop, guru, siswa gitu kita pakai workshop ya. Penggunaan Zoom, penggunaan Mendeley, penggunaan Turnitin, aplikasi plagiarism misalnya ya. Itu hanya kalau konseptual berfokus pada perkembangan kognitif dan sosial emosional. Kalau operasional, seperti yang kita sedang gunakan kemampuan teknis terkait tentang penggunaan media itu sendiri. Oke. Terakhir dari saya sebelum saya absen, ini
ada tugas. Jadi nanti tugasnya kalian bisa mencari buat esai 1.500 kata, bisa nanti googling terkait dengan framework ICT dalam pendidikan. ICT itu dari 3 kata ya. I-nya adalah information atau informasi, C-nya communication atau komunikasi, T-nya adalah teknologi. Jadi yang tadi informasi, komunikasi, dan juga teknologi. Jadi framework-nya, rangka kerjanya ICT dalam pendidikan banyak nanti di internet. Izin untuk stop share. Waktunya sudah 21 menit. Ada yang mau ditanyakan terkait di pertemuan kedua tentang konsep literasi digital. Mudah-mudahan nanti kalaupun tidak ada pertanyaan, karena Saya maaf. oh boleh mau boleh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah cara lain untuk meningkatkan SDM selain meningkatkan apa tadi pembelajaran tadi? Cara lain untuk meningkatkan SDM manusia selain meningkatkan mutu pembelajaran. Oke. Oke, terima kasih. Ini mungkin sharing saja ya diskusi. Pak, kalau saya guru untuk meningkatkan SDM, untuk membuat SDM itu berkualitas, apakah hanya dari segi penggunaan ICT dalam media pembelajaran? Tidak selalu. Jadi salah satu untuk meningkatkan SDM itu adalah pemahaman literasi digital. Oke. Kalau SDM-nya masih di bawah umur atau anak sekolah, berarti yang paling mepet itu berarti penggunaan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari dia. Anggap saja usia sekolahnya 6 tahun sampai 18 tahun, berarti dia akan banyak berkutat di sekolah, mulai dari jam 7 sampai dengan jam 4 atau setengah 4. Karena full day, misalnya jam 4. Kalau sudah mulai dibiasakan, dibudayakan, terkait penggunaan ICT, teknologi, dan juga media pembelajaran berbasis digital, ketika nanti dia selesai kuliah, dia selesai sekolah, kemudian kuliah, diadakan tes dalam sebuah perusahaan, mungkin dia akan lebih pede daripada orang-orang yang di sekolahnya tidak menggunakan ICT. Karena mungkin seperti yang sudah tadi saya sampaikan, Maulana adalah guru ekonomi, Gilang adalah guru ekonomi. Saya adalah ketua yayasannya. Saya sedang membuka lowongan kerja untuk guru ekonomi. Ketika Gilang melamar, Maulana melamar, Maul juga melamar, saya bandingkan. Oh, ijazahnya saya bandingkan nilainya. Oh, ternyata nilainya sama. 3,78 misalnya cum laude dua-duanya. Kemudian yang kedua, etikanya seperti apa? Oh, kelakuannya baik dan seterusnya. Lihat lagi ke riwayat bekerjanya. Oh, ternyata sama juga misalnya. Tapi ketika diwawancara, Gilang menjelaskan bahwa saya mampu menguasai beberapa penggunaan teknologi, penerapan teknologi. Misalnya yang pertama penggunaan Office, Microsoft Office, mulai dari Excel, Word, PowerPoint, dan seterusnya. Sedangkan Maulana, saya jago Pak ngajarnya, tapi untuk dalam menggunakan media pembelajaran berbasis digital saya kurang misalnya. Nah, mungkin saya pribadi sebagai ketua yayasan, kalian pun mungkin akan sependapat atau tidak sependapat. Mungkin nanti akan memilih yang punya added value yang ada yang memiliki added value atau nilai tambah gitu. Jadi yang tadi Gilang karena dia punya nilai tambah penguasaan teknologi, mungkin nanti akan cepat seperti itu. Jadi untuk peningkatan SDM itu mungkin hanya salah satunya saja ya. Karena untuk meningkatkan kualitas SDM itu bukan simsalabim. Butuh waktu bertahun-tahun. Kalau saya di sini sebagai dosen hanya ngomong saja teoritis, mungkin di lapangan juga ada sedikit hal-hal teknis yang berbeda juga. Mungkin juga ada juga yang, Pak saya nggak usah menguasai
teknologi kok Pak, saya kerjanya bisa diterima kerja. Ya, mungkin juga ada yang seperti itu. Di bagian-bagian bidang-bidang kehidupan tertentu. Jadi disclaimer tidak mengeneralisir bahwa SDM itu bisa meningkat dengan penerapan penggunaan teknologi atau penguasaan teknologi. Tapi salah satunya adalah dengan seperti itu. Karena seperti kita ketahui, waktu dulu tanpa teknologi kendaraan mungkin pakai kuda, pakai sapi, pakai delman ya. Sekarang karena adanya teknologi kita pakai motor, pakai mobil. Bahkan sekarang bukan berbasis bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu berarti yang Pertalite, Pertamax, solar gitu ya. Itu bahan bakar fosil. Kita sekarang berganti ke litium, bahan bakar baterai gitu, pakai baterai. Baterai itu bahan dasarnya adalah litium. Mungkin seperti itu Maul, jawaban dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa cari referensi-referensi lain terkait dengan peningkatan SDM di luar dari penguasaan teknologi digital. Mungkin satu pertanyaan saja cukup dari Maul ya. Jangan sampai nanti Maul di belakang banyak yang nge-WA, geus tong lila teuing cenah Pak Dery rek beresan teu boga kuota. Jangan sampai seperti itu ya. Karena saya juga pernah menjadi mahasiswa. Oke. Bapak